Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiracana, dengan topik kehadiran BPR untuk atasi rentenir. Selamat menyaksikan. Pemirsa Bali TV, kembali saya Yuma Sumatika menemani Anda pada wawancara eksklusif kali ini dengan topik BPR hadir untuk melayani masyarakat Bali. Untuk mengulas lebih lanjut topik tersebut, sudah hadir bersama saya Bapak Ketut Wiracana selaku Ketua DPD Perbarindo Bali. Swastiastu Pak Ketut Wiracana. Gong Yuma, swastiastu pemirsa Bali TV. Baik, Pak Ketut Wiracana, perkembangan BPR sudah dapat kita katakan menjamur di banyak daerah di Bali. Sebenarnya kapan keberadaan BPR itu mulai muncul dan seperti apa perkembangannya? Kalau kita mengulas masalah perkembangan BPR, yaitu pada tahun BPR mulai ada itu di Bali pada tahun 1969, di mana BPR dulu bernama, ada namanya MAI dan ada namanya Bank Desa. MAI singkatan daripada Maskapai Andil Indonesia dan ada Bank Desa. Nah, setelah adanya regulasi dari regulator masalah Pakto 88, jadi BPR mulai ada menjamur di Bali sampai sekarang di seluruh Indonesia BPR itu ada 1.711 BPR. Sedangkan di Bali ada 136 BPR dan mempunyai kantor-kantor cabang, jadi sebanyak 321 kantor di 9 kabupaten dan kota. Kemudian BPR ini adalah salah satu perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang membahas tentang perbankan ya Pak ya. Sebenarnya mengacu pada undang-undang tersebut, manfaat apa yang ingin diberikan oleh BPR kepada masyarakat? Secara hukum, bahwa BPR sekarang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968. Dan sampai sekarang BPR 137 BPR yang ada di Bali itu sudah mempunyai aset sebanyak 13 triliun. Sedangkan kredit yang sudah diberikan kepada masyarakat itu ada 9 triliun, sedangkan dana pihak ketiga sampai sekarang sudah bisa dihimpun sampai 8,3 triliun. Jadi manfaat yang diberikan tentu untuk mengatasi dulu bahwa banyak rentenir-rentenir yang ada di Bali. Sekarang dengan adanya BPR yang notabene dilindungi dengan undang-undang dan diawasi oleh OJK, tentu masyarakat akan mengharapkan untuk memakai bank perkreditan rakyat yang sudah resmi dan sudah diakui legitimasinya. Lalu apakah ketika masyarakat menyimpan uangnya di BPR, apakah hal itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan? Bahwa di Indonesia itu kan ada dua bank. Yang pertama adalah bank umum, yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Di antara dua bank ini semua dijamin oleh LPS. Artinya bahwa untuk menyimpan uang di bank BPR itu akan dijamin keamanannya oleh LPS. Dan di sini juga pemerintah dalam hal ini LPS itu selalu memberikan keistimewaan khusus untuk bank perkreditan rakyat, di mana penjaminan daripada LPS itu biasanya melebihi 2,5 poin lah daripada bank umum. Nah, kami tentu mempunyai bayangan bahwa kalau masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di perbankan, nah semestinya harusnya memilihlah BPR tentunya, karena bunganya, penjaminannya lebih besar daripada bank-bank yang lain. Nah ini yang kami harapkan dan kami himbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Bali ini. Penjaminan lebih besar itu seperti apa Pak wujudnya? Bisa dielaborasi lebih lengkap? Itu sama-sama dijamin, yaitu setiap individu
yang mempunyai dana baik di bank umum maupun di BPR itu mempunyai dana 2 miliar, itu akan dijamin oleh LPS. Yang kedua, penjaminannya lebih besar bahwa BPR itu diberi keistimewaan dengan penjaminan sekarang 8,75%. Itu kalau menaruh dana di BPR itu akan dijamin oleh LPS bunganya 8,75. Sedangkan di bank lain mungkin lebih kecil daripada itu. Kemudian saat ini jika kita lihat fenomena pertumbuhan bank yang semakin banyak, persaingan juga pasti semakin ketat, Pak. Dari hal tersebut, apa strategi BPR ke depan untuk menjaga agar BPR ini tetap eksis dan juga bisa tetap bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian khususnya masyarakat Bali? Nah, dengan adanya itu saya kira di dalam bisnis gitu ya, itu pastilah selalu ada kompetitor. Marilah kita bersaing, berkompetitor yang sehat tentunya. Nah, tentu di sini untuk strategi kita daripada BPR, yang pertama kita harus meningkatkan permodalan yang pertama. Yang kedua, kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Jadi SDM kita selalu akan diadakan training, diadakan latihan. Bahkan sekarang kalau mau menjadi pengurus BPR, itu harus mempunyai sertifikasi khusus yang notabene harus lulus baru diakui ataupun bisa menjadi direksi atau pengurus BPR. Yang ketiga tentu dengan zaman seperti sekarang yang memang lagi canggih-canggihnya untuk IT, kita juga selalu untuk mempelajari, untuk mempergunakan IT. Dalam hal ini kita kerjasama dengan Telkom. Nah ini yang perlu diperhatikan bahwa kita di dalam mengadakan persaingan tentu permodalan kita harus ada, SDM kita harus kuat, dan IT. Terakhir Pak, sebentar lagi tanggal 21 Mei tentunya ini menjadi peringatan BPRS Nasional. Apa harapan Anda dalam peringatan tersebut? Memang di dalam peringatan Hari BPR dan BPR Nasional itu kami saat mengadakan Rakonas di Labuan Bajo, kita berkumpul seluruh DPD, pengurus DPD Perbarindo seluruh Indonesia. Ada 34 DPD seluruh Indonesia kita berkumpul di Labuan Bajo, di mana hal ini dicetuskan bahwa pada tanggal 21 Mei ini kita akan mengadakan Hari BPR maupun BPRS Nasional. Nah, tujuannya adalah bahwa BPR ini perlu dikenal oleh masyarakat yang pertama. Yang kedua, BPR ini diakui oleh undang-undang bahwa di Indonesia itu ada bank umum dan BPR. Nah, ternyata memang sampai saat ini porsi BPR memang masih sedikitlah dibanding dengan bank umum. Nah, oleh sebab itulah kami sangat mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat khususnya di Bali. Dan ini akan serentak untuk Hari BPR Nasional ini akan serentak diadakan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, jamnya, waktunya itu akan bersamaan. Sehingga masyarakat nanti akan mengendus atau care terhadap BPR, karena BPR pun sangat aman karena dijamin oleh LPS. Baiklah pemirsa, demikian edisi wawancara eksklusif kali ini. Semoga bincang-bincang tadi dapat memperluas wawasan kita, khususnya masyarakat Bali, terkait dengan kehadiran BPR yang datang untuk melayani masyarakat. Akhir kata, saya Yuma Sumatika, terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam Indonesia.